Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih kita di channel Tamlika. Nah, pada episode kali ini nih, ini ada saya nemu di komunitas. Apa yang saya temukan? Ini ada sobat kita Wisnu 3DS. 25 November 2020, sobat kita ini Wisnu DS pernah berkomentar di komunitas YouTube. Halo, saya mengalami hal yang sama. Apa itu samanya? Ditolak monetisasi. Nah, kita baca dulu dah. Kalau untuk musik, saya mengambil dari YouTube Library. Sedangkan video saya buat sendiri. Dan semua tidak ada duplikasi kecuali mobilnya. Kadang saya menggunakan varian mobil yang sama, tapi dengan perlakuan yang berbeda. Berarti beda kan? Oke, beda. Misalnya model sporty, model ceper, terus model off-road. Kadang body kitnya yang beda, tapi part-part lain. Kadang body kitnya yang sama, tapi part-part lain akan berbeda. Karena kan menyesuaikan dengan tema video itu. Nah, jadi beda. Tapi semua saya buat ulang dan render ulang. Jadi tidak ada duplikasi video yang totali sama. Mohon petunjuk ke kesalahan saya di bagian mana, video mana. Terima kasih. Nah, ini persoalannya ini kan 20 November 2020. Ini sebelum saya masuk jadi pakar produk. Saya masuk itu 2021 bulan Maret kayaknya. Jadi ini kasus lama. Beliau berkomen, saya penasaran mana channelnya ini. Coba ngeklik profilnya. Penanyanya, kita ngeklik, kita nyari apakah penanya ini pernah bertanya. Nah, sambil saya ngetik di sini Wisnu DS, Wisnu 3DS. Wah, saya nemu channel bagus, 8.000 subscriber, nama sama. Apakah sama orangnya? Nah, saya coba lihat. Ternyata beliau pernah lagi bertanya di 2021. Persoalan videonya diambil-ambilin orang. Kan saya kagak tahu yang mana ini channelnya ini, karena hanya komen aja bilang ditolak monetisasinya. Nah, saya lihat bagaimana kalau video kita diambil dalam bentuk JPG atau cut. Berarti ini di 2021. 2020 tadi November itu ditolak monetisasinya. Tapi ini sobat kita ini yang bertanya di komunitas ini kagak menyerah orangnya. Nah, ini itulah sebabnya saya nge-share cerita ini untuk kawan-kawan semua. Karena begini, kapan kita menyerah kayak konten kemarin, menyerah jadi YouTuber, ya udah selesai. Ini sobat kita ini Wisnu Des tidak menyerah. Pertama ditolak monetisasinya, dia komen, dia berusaha nyari tahu. Sudah itu kena lagi. Bukan lagi ditolak monetisasinya, tapi diambil-ambilin kontennya sama orang lain. Ini pertanyaannya. Halo, saya ada pertanyaan. Bagaimana cara ngeklaim seandainya video atau konten kita diambil dan diberi watermark oleh orang lain? Cara yang digunakan adalah dijadikan JPG screen capture. Di capture itu video satu persatu, kemudian dijahit ulang menjadi video baru. Atau diambil part-partnya, dibolak-balik, dijadikan video lagi. Ini kan konsep yang digunakan alur film. Kurang lebih kayak begitu kan. Adakah solusi dari kawan-kawan kreator? Apa kira-kira solusinya? Ini beliau bertanya. Tentunya selain menambahkan watermark di tengah konten yang cukup mengganggu. Kan cukup mengganggu tuh kalau kita kasih watermark di tengah konten. Terima kasih, salam kreator. Saya nge-scroll. Nah, ini kan jawaban yang direkomendasikan. Dari mana ini alur pertanyaannya? Nah, saya dapat ternyata Mas Budiono Sukses menjawab, hai, ada contohnya langsung nggak videomu yang mana dan video yang mengambil
Capture videomu yang mana? Akhirnya dikasih. Yang lingkaran hijau adalah para penyadur. Oke, ingat baik-baik, lingkaran hijau para penyadur, lingkaran merah video asli saya. Sebenarnya masih banyak lagi. Kalau kemarin saya report bukan video yang ini, yang judulnya Terios. Ada beberapa video yang lain juga mengalami hal serupa. Lalu saya zoom videonya. Saya lihat nama channelnya Wisnu 3DS. Videonya Next Gen New Innova Reborn. Ini kan logo channelnya merah, ini hitam. Kali aja bukan channel yang ini. Kita coba lihat. Lalu kita nge-scroll, videonya ada 90. Apakah kita mau nyari satu-satu videonya? Repot juga untuk tahu apakah ini channel yang berkomen apa bukan. Nah, caranya mudah. Biasanya video yang diupload ulang oleh orang lain itu video yang populer. Kita ngeklik aja dah video yang paling populer di channelnya. Lalu kita lihat, ada kagak video yang itu? Ada ternyata. Sama nggak? Judulnya All New Toyota Reborn. Sebenarnya saya bisa juga nulis judulnya yang ini di pencarian YouTube, itu lebih mudah sebenarnya. Kawan-kawan lihat ini, pindahin dulu dah ini. Taruh di atas itu. Oke. All New Toyota Innova Reborn Next Gen Rumor. Next Gen Rumor. Wonderful Family SUV. Nah, sama kan judulnya. 5 bulan yang lalu, ini 1 tahun yang lalu, cocok. Ini video yang diambil-ambilin orang lain. Berarti ini dia nih channel yang awalnya ditolak monetisasi. Lalu tahun depannya videonya mulai diambil-ambilin orang lain. Tapi tidak menyerah. Itulah sebabnya saya bawakan konten ini ke kawan-kawan. Bayangkan view-nya udah sampai 2.900.000 view. Tidak menyerah, terus berusaha. Wisnu DS, Wisnu 3DS channelnya. Bayangkan, beliau terus berusaha. Ditolak monetisasi masih berusaha. Diambilin kontennya masih berusaha jadi YouTuber. Kenapa saya utarakan seperti begitu? Ketika kita ngeklik kontennya yang baru diupload itu 10 hari yang lalu, masih buat konten. Kontennya ini memang lama untuk dibuat karena kan digambar, di desain. Jadi memang lama untuk dibuatnya. Dan ketika kita putar ada iklan, kali aja belum monet kan, kita mikirnya udah saya cek di sini. Kagak tahu masih kebuka atau kagak. Ini channelnya monetization enable, udah saya klik. Memang monet channelnya, udah saya cek. Monet channelnya. Oke, jadi udah saya cek monet. Channelnya monet, kawan-kawan lihat. Untuk desain mobilnya kan ini didesain 3 dimensi digambar. Terus habis itu didesain lagi untuk tulisan-tulisannya begini. Nah, dipilihkan lagi musik. Itu tentunya kerjaan. Makanya lama kontennya dibuat. Nah, jadi kurang lebih kayak begitu. Kawan-kawan, jadikanlah ini sebagai pelajaran, motivasi bahwa ada channel yang ditolak masih berusaha, akhirnya monet. Habis itu orang lain ngambilin lagi kontennya, diupload ulang oleh reuploader. Kita lihat ada percakapannya di bawah. Coba laporkan, ini Mas Budi, Bang Budi jawab. Coba dilaporkan copyright infringement, tunjukkan mereka ambil videomu di detik keberapa, baik yang dijahit lagi maupun yang dibalik. Selain itu, sebagai upaya tambahan, kalau kamu yakin video tadi memang karyamu sendiri 100%, kamu bisa hubungi channel yang memakai karyamu tadi, ajak bicara baik-baik. Baik Bang Budi, saya sudah laporkan ke pihak YouTube. Saat ini masih banyak ditinjau, tapi ada satu balasan pihak YouTube khawatir ini tidak valid atau masuk ke pemakaian wajar. Nah, bisa juga kayak begitu, masuk ke pemakaian wajar.
Walaupun menurut saya nggak wajar karena gambar saya dieksploitasi besar-besaran, metode yang sama, cuman beda-beda nama channelnya. Nah, bisa juga kayak begitu memang buat beberapa channel. Nah, lalu make-make konten orang lain. Nanti yang mana yang lolos, ya itu yang digunakan. Nah, malah salah satu dari mereka menyerang saya secara personal. Untuk sementara next videonya saya pakai watermark. Menyerang personal gimana? Mengenai pemakaian wajar itu ada batasnya, ada hukumnya, tergantung hukum yang berlaku di sebuah negara. Kalau jelas-jelas itu karyamu sendiri 100% bukan ambil atau terinspirasi karya orang lain, ya mending dikasih watermark gede di tengah. Intinya mereka minta share aja, cuman beda-beda caranya. Ada yang sopan, ada yang kasar, menuduh yang nggak enak. Tapi kocaknya masih ngambil video memang begitu, sama kayak kasus teman saya. Giliran, tapi ini yang ngambil kontennya beliau ini channel, bukan channel besar. Yang berapa kali saya cerita itu kan banyak channel besar ambil ke channel kecil. Bayangkan, nanti udah kena strike, baru strike 1 masih tenang, strike 2 mulai cemas. Hanya ini persoalannya ini kan agak sulit. Nah, menurut saya sedikit kurang fair, kurang fair. Karena capek digambar ini. Ya, begitulah sebenarnya. Bagi saya kreator yang murni bikin konten sendiri capek ini di desain sebenarnya. Memang untuk sekarang kayaknya watermark yang terbaik. Terima kasih. Betul, menurutku sebaiknya dikasih watermark yang jelas di tengah layar. Ini sama juga, jangankan itu, ada teman saya yang satunya lagi 200.000 subscriber kayaknya, sampai dipakai TV kontennya. Bayangkan, TV pakai kontennya. Nah, nggak tulis A, nggak tulis B, TV pakai kontennya dia. Rekaman asli, ini kan desain. Yang teman saya rekaman asli, suasana alam. Orang capek-capek ngerekam suasana alam, diambil-ambilin orang lain. Memang begitu, makanya solusinya watermark kasih di tengah. Kemarin juga saya kasih solusi kayak begitu ke teman saya, kasih aja watermark di tengah. Akhirnya nih videonya yang 10 hari yang lalu ini ada watermark di tengah ini kayaknya saya lihat. Tapi ini saya nggak kenal ini sama Mas Wisnu DS-nya, hanya saya nemu di komunitas. Ini bagus untuk dibawakan sesuai dengan tema yang sering saya bawakan. Bagaimana kawan-kawan bisa tetap semangat. Kalau ditolak semangat lagi nyari apa yang mau diperbaiki, nyari lagi bagaimana supaya bisa monet lagi. Ini ada watermarknya tertulis jelas. Coba kita pause dulu. Wisnu 3DS udah ada watermark di sini. Memang harus dibeginikan. Kalau untuk kawan-kawan yang bertanya kenapa bisa konten ini lolos monetisasi padahal tidak ada orangnya, ya iyalah kawan-kawan, lihat ini digambar ini kan setengah mati. Terus habis itu ini di tulisan-tulisannya juga saya lihat tulisan-tulisan yang muncul itu bener-bener dikerja. YouTube bisa bedakan yang mana yang kontennya itu berupa slide, yang mana berupa penjelasan. Itu kan tinggal dicocokkan antara videonya, judulnya, apakah sesuai, deskripsinya, itu dicocokkan semua. Nanti bakal kelihatan yang mana yang boleh tanpa narasi, yang mana yang kagak lolos. Tapi seperti yang saya bilang, ini kan capek ngeditnya, capek kerjanya. Nah, otomatis membuahkan hasil. Dikasih watermark di sini sudah mantap. Oke, videonya sudah kepanjangan.